Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi pagi, Bu. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Masuk semua, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Minta tolong ketua kelas untuk dipimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anissa. Sebelum Ibu masuki pembelajaran hari ini, Ibu mau recall kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa, anak-anak? Indikator asam basa, Bu. Ya, benar, Neni. Indikator asam basa. Kita minggu lalu sudah belajar tentang indikator asam basa. Indikator itu dibagi menjadi dua. Ada indikator alami dan indikator buatan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan dari kedua indikator tersebut? Saya, Bu. Ya, Jadi indikator Murni. itu dibagi menjadi dua, ada indikator alami dan ada indikator buatan. Nah, Oke. indikator alami itu adalah indikator yang berasal dari alam, sementara indikator buatan itu adalah indikator yang sengaja dibuat oleh manusia di laboratorium. Oke, bagus sekali Murniati. Mantap jawabannya. Jadi minggu lalu, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang indikator kan. Indikator itu adalah sebuah spesi yang dapat membedakan asam dan basa berdasarkan perubahan warnanya. Indikator menjadi dua, dibagi menjadi dua, yakni indikator alami dan indikator buatan. Benar yang dikatakan oleh Murniati bahwa indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alam. Contohnya seperti kunyit, bunga telang, bunga sepatu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator yang dibuat oleh manusia di laboratorium. Contohnya seperti yang biasa kita pakai adalah fenolfetalin, metil merah, metil orange, dan lain sebagainya. Nah, gimana anak-anak sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Belum, Sudah Bu. paham, Bu. Belum, Bu. Sudah paham. Oke, sudah paham. Oke, coba kalau gitu perhatikan video yang Ibu tampilkan. Ada ke toko eh, distribusi pangan ya selama bulan puasa ini. Jadi sebelum bulan puasa. Oke, sudah melihat dari video yang Ibu tayangkan barusan? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Coba siapa yang bisa menjelaskan video apa sih yang Ibu tampilkan barusan? Saya, Bu, izin mencoba. Nah ini silahkan. Dari yang saya lihat, menurut saya Mhm. video yang Ibu tayangkan itu menjelaskan tentang bahaya dari pewarna buatan jika dikonsumsi manusia dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu, Bu. Oke, mantap jawabannya. Mengerikan ya anak-anak ya, kalau kita makan makanan yang mengandung pewarna buatan. Sehingga kita itu harus lebih aware lagi terhadap makanan yang kita makan. Bagaimana caranya? Ya berarti kita harus bisa mengidentifikasi mana sih makanan yang mengandung pewarna alami, mana makanan yang mengandung pewarna buatan. Kita harus bisa tahu, kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, bagaimana caranya? Hari ini, makanya kita akan belajar yang mana diharapkan kalian dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan asam basa dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian juga diharapkan bisa memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan aplikasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana saat ini kita akan belajar terkait identifikasi pewarna alami dan buatan pada suatu sampel makanan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Belum, Bu. Belum ya. Belum, Bu. Oke. Kalau belum, sebelum kalian berdiskusi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terkait penilaian yang Ibu akan lakukan kepada kalian, yakni yang mana nanti pembelajaran terkait identifikasi pewarna alami dan buatan ini kita lakukan 3 kali pertemuan, yang mana pertemuan pertama kalian Ibu minta untuk merancang alat untuk identifikasi pewarna buatan dan alami pada sampel makanan. Kemudian yang pertemuan kedua, kalian mencoba atau mempraktekkan melakukan percobaan dari yang sudah kalian rancang di pertemuan pertama. Yang mana pertemuan pertama dan kedua ini Ibu akan menilai terhadap sikap
yakni gotong royong, religius, dan kedisiplinan kalian dalam berdiskusi, berkelompok, atau mengungkapkan pendapat atau apapun itu. Nah, kemudian yang pertemuan ketiga, Ibu gunakan untuk menilai presentasi kalian. Jadi di pertemuan ketiga kalian presentasi dari hasil percobaan rancangan yang sudah kalian lakukan di pertemuan selanjutnya. Dan di akhir Ibu akan memberikan penugasan berupa soal-soal untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita pelajari. Sampai dari sini ada yang mau ditanyakan terkait penilaian? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau gitu silahkan dilihat dulu. Nah, ini Ibu ada LKPD, nanti ini LKPD-nya Ibu berikan kepada kalian. Sebelum itu coba dilihat. Di sini Ibu memiliki artikel. Kelihatan ya? Silakan dibaca dulu artikelnya atau kalian bisa scan barcode-nya untuk membaca artikel. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dibaca. Sudah ya anak-anak? Sudah dibaca semua artikelnya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Kalau sudah, coba siapa yang bisa menyebutkan apa sih identifikasi masalahnya dari artikel yang Ibu tampilkan? Saya, Bu, mau coba. Oke, Anissa, silahkan. Baik, jadi dari artikel yang sudah kami baca tadi itu ternyata ada beberapa pewarna buatan yang dapat memicu reaksi alergi seperti ruam, gatal-gatal, hingga masalah pernafasan pada orang yang sensitif. Oke, benar. Ternyata masalahnya banyak ya di situ, permasalahan bahaya kesehatan yang dialami oleh manusia jika mengkonsumsi pewarna buatan pada makanan. Nah, lalu kita selanjutnya kita sepakati dulu. Rumusan masalah apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ayo silakan Ibu beri poin. Saya, Bu. Nah, Murni, bagaimana rumusan masalahnya Murni menurut kamu? Menurut saya, rumusan masalah yang bisa diangkat adalah bagaimana cara mengidentifikasi warna buatan pada makanan. Oke, Ya, itu, Bu. bagaimana yang lain setuju? Setuju ya, bagaimana cara mengidentifikasi pewarna alami dan buatan pada sampel makanan. Udah ya, jangan lupa nanti identifikasi dan rumusan masalahnya kalian tulis pada LKPD masing-masing ya. Selanjutnya, setelah kalian sudah mengidentifikasi permasalahan, Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok kecil, yakni yang mana kelompok 1 itu ada Murni dan Anissa, kelompok 2 itu anggotanya Neni dan Dewi. Yang mana nanti hasilnya diharapkan bisa bervariasi dan tapi spesifik untuk mengidentifikasi zat warna tertentu pada makanan, maka Ibu akan membagi kalian berdasarkan warna. Yang mana kelompok 1 nanti identifikasi sampel makanan yang berwarna merah, kemudian yang kelompok 2 identifikasi sampel makanan yang berwarna biru dan ungu. Nah, nanti masing-masing kelompok kalian itu Ibu minta untuk berdiskusi dan menawarkan solusi yang tepat dan praktis untuk mengidentifikasi pewarna alami dan buatan pada sampel makanan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Ibu selainnya akan Belum, membuat Bu. breakout room. Ibu akan membuat breakout room. Silahkan masuk pada invitation yang Ibu sudah bikin. Oke, silahkan kalian bisa bekerja kelompok. Nanti Ibu akan berkeliling ke masing-masing breakout room. Jika kalian ada kesulitan, bisa ditanyakan. Nah, kelompok 1, Murni dan Anissa. Sudah sampai tahap mana mengerjakannya? Ini sudah sampai ini, Bu, penentuan larutan asam basa pada kehidupan sehari-hari. Tapi, Bu, ini kan kita kan sudah nemu banyak, ada 1 sampai 8 ini. Tapi masih bingung karena kita kan mau warna merah. Bagaimana kelompok 2? Sudah sampai tahap apa? Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Ini sudah sampai tahap membuat rancangan uji identifikasi, Bu. Oke, setelah Ibu berkeliling ke masing-masing kelompok, ternyata progresnya sudah sangat bagus ya. Kalian sudah menyelesaikan rancangan yang nantinya akan kalian buat untuk mengidentifikasi pewarna alami dan buatan pada sampel makanan. Nah, selanjutnya sesi ini Ibu mempersilahkan kalian untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya siapa dulu yang ingin mempresentasikan? Kelompok 1 dulu, Bu. Oke, kelompoknya Murni dan Anissa ya. Silakan ditampilkan. Dengan share screen ya, Bu. Ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Saya, Bu, sepertinya seperti kayak kelompok 1, Bu. Jadi, terdapat makanan yang memakai perwarna buatan. Tetapi solusi dari kelompok kami itu media yang dipakai diwadahi pada botol serum, Bu. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi kelompok 1 ini untuk mengidentifikasi warna merah menggunakan larutan apa? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong kelompok 2.
Baik, ketika kita sudah melihat presentasi dari dua kelompok, apakah kalian merasa ada kesulitan ketika melaksanakan diskusi? Saya, Bu. Oh ya, Murni, ada apa nak kesulitannya nak? Jadi ketika mau menjawab pertanyaan di LKPD itu, kelompok kami sedikit kesulitan untuk Baik anak-anak, kita sudah sampai di ujung pertemuan pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Alhamdulillah Bu, kita dapat insight baru tentang bagaimana akan menguji suatu sampel makanan itu mengandung pewarna alami atau mengandung pewarna buatan. Oke, ada yang lain? Yang lain mungkin bisa ini ya, menuliskan refleksi pembelajaran pada barcode yang sudah Ibu tampilkan di depan. Silahkan di-scan. Ibu pengen tahu satu persatu bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Oke, Alhamdulillah ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf apabila ketika pembelajaran tadi Ibu ada salah kata maupun perbuatan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, ada yang nggak masuk? Masuk semua semua ya. ya. Coba Ibu cek dulu. Anissa? Hadir. Oke, Murni? Hadir, Bu. Dewi? Hadir, Bu. Oke, Neni? Hadir, Bu. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa, Nana? Saya, Bu. Oke, silakan. Kita kemarin sudah belajar menentukan solusi yang paling efektif untuk mengidentifikasi warna alami dan buatan pada sampel makanan. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan rancangan ya, membuat rancangan untuk menentukan atau mengidentifikasi pewarna alami dan buatan pada sampel makanan. Kira-kira menurut kalian dari hasil rancangan kalian yang kemarin, hasilnya seperti apa? Pewarna buatan dan warna alami itu bisa dibedakan dengan identifikasi asam basa. Betul. Terus? Contohnya, asam basa yang digunakan misalnya cuka atau soda kue. Nah, warna alami nanti akan berubah warna saat dideteksi asam atau basa karena warna alami itu bertindak sebagai indikator. Oke, benar ya jawaban dari Murni. Yang lain bagaimana, setuju? Setuju. Jadi ternyata ketika sampel makanan itu mengandung bahan pewarna alami, maka ketika dideteksi asam atau basa dia terjadi perubahan warna. Tapi kalau sampel makanan itu mengandung pewarna buatan, maka ketika dideteksi asam atau basa dia tidak mengalami Perubahan warna. Nah, hari ini kalian akan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi pewarna alami dan buatan pada sampel makanan. Kemarin sudah Ibu bagikan, kelompok 1 membawa Warna merah. warna merah. Ada kue top dan sama saus bakso. Oke. Kalau kelompok 2 kemarin sudah Ibu suruh untuk membawa sampel makanan yang berwarna biru atau ungu. Coba kalian membawa apa, Nak? selai blueberry. Salah harus. Oke. Sekarang silakan kalian berpindah ke tempat duduk kelompoknya masing-masing untuk melakukan percobaan. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan berdasarkan rancangan yang sudah kalian buat kemarin. Kemudian kalian mengerjakan LKPD yang melanjutkan bagian tabel data pengolahan data itu ya. Oke. Silakan bekerja kelompok. Nanti kalau misalnya memang ada kesulitan bisa panggil Ibu akan ke tempat kalian. Baik, Bu. Baik, mohon perhatiannya anak-anak semuanya. Hadap depan dulu. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kalian tadi sudah Ibu lihat sudah ini ya, sudah sangat bagus dalam berkelompok membuktikan bahwa makanan yang kalian bawa itu mengandung pewarna alami atau buatan. Dan ternyata bagaimana? Banyak yang mengandung pewarna alami atau buatan? Oke, jadi kita harus lebih aware lagi ya terhadap makanan yang kita makan. Nah, selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti kalian diminta untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian coba hari ini, dan kalian kan sudah berencana untuk membuat alatnya, medianya gitu kan. Nah, besok ditampilkan ya. Sekarang Ibu minta tolong satu orang untuk merefleksikan tentang pembelajaran kita hari ini. Mungkin kalian ada kesulitan atau materi yang belum dipahami, boleh. Mau menambahkan? Ibu saya juga. Oke, selamat sekali ya. Ini kan kami rapat karena mau buat medianya paper soft. Tapi itu kesulitan dulu. Kira-kira tas yang cocok itu harus seperti apa? Bagus ya, nah ini pertanyaannya ya. Jadi menurut saya kalau paper soap itu bisa menggunakan kertas larut air atau soluble paper. Tapi karena itu mahal, jadi pakai kertas biasa aja nggak apa-apa. Oh, bisa ya? Bisa. Ya, nanti dicari sendiri ya artikelnya bagaimana cara membuatnya. Oke? Baik, Bu. Ada lagi yang lain? Sudah, Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Selamat Waalaikumsalam, pagi, Bu. Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, baik. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Masuk semua ya anak-anak ya? Iya, Bu, masih semua. Oke, baik. Kita minggu ini kan sudah 2 kali pertemuan ya. Pertemuan yang sekarang berarti pertemuan yang ketiga. Nah, yang pertemuan ketiga ini kita rencananya akan mempresentasikan hasil kerja dari percobaan yang telah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Langsung saja. Siapa dulu yang mau melakukan presentasi? Kelompok 1 dulu, Bu. Oke, baik. Kelompok 1, silahkan menampilkan hasil kerjanya. Kemudian yang lain minta tolong untuk didengarkan dan diberikan tanggapan ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, baik. Silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum dan analisis kelompok kami. Ini merupakan laporan hasil percobaan aplikasi Asam Bahasa dalam kehidupan sehari-hari dengan Baik anak-anak, kita sudah melihat presentasi dari kelompok 1 dan 2. Kalian sangat aktif dalam berdiskusi dan Ibu sudah memberikan penilaian atas diskusi yang telah kalian lakukan. Selanjutnya kita menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Saya, Bu, Ya, Dewi silahkan. dari pembelajaran hari ini ada 2 pertemuan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan pewarna buatan dalam makanan dapat menyebabkan efek samping, efek yang negatif jika dikonsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan suatu uji identifikasi pewarna alami dan buatan pada suatu sampel makanan menggunakan larutan asam atau basa. Dan hal ini dapat berupa kertas larut air atau media tetes uji pewarna. Dengan media tersebut, kita dapat mengetahui makanan mana saja yang mengandung pewarna buatan atau alami dan dapat dibawa kemana-mana sehingga mudah untuk mengidentifikasi. Oke, good. Benar sekali ya jawaban dari Dewi. Jadi kita itu perlu membuat media uji pewarna yang bisa dibawa kemana-mana untuk mengantisipasi terdapat pewarna buatan yang berefek negatif jika kita konsumsi. Seperti tadi kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya, dia membuat dari media ujinya dikemas di dalam obat tetes mata. Seperti itu. Baik anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai aplikasi senyawa asam dan basa beserta indikatornya dalam kehidupan sehari-hari, kalian Ibu beri tugas untuk menyelesaikan soal studi kasus pada tautan Google Form yang nantinya Ibu bagikan di room chat ya. Nanti studi kasusnya itu dikerjakan secara individu. Batas pengerjaannya maksimal minggu ini sebelum pertemuan di minggu depan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan anak-anak? belum ada, Bu. Oke, baik. Pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari terlebih dahulu terkait perhitungan pH asam basa. Selanjutnya nanti silahkan scan barcode yang sudah Ibu kirim di grup WA ya untuk menuliskan refleksi dari pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak sudah paham semua? Sudah. Silakan, Bu. Oke. Mungkin ada yang ingin mengungkapkan secara verbal tentang refleksi pembelajaran hari ini? Salah satu saja? Saya, Bu. Oke, baik. Anissa, silahkan. Jadi setelah kemarin sudah dua pertemuan kemarin sudah melakukan aktivitas yang cukup seru dan cukup membuat kita aware terhadap kesehatan karena kita berhasil untuk mengidentifikasi senyawa pewarna buatan maupun alami pada sampel makanan. Dan ini juga mungkin bisa kita terapkan ya kalau misal kita menemui makanan dengan warna-warni yang mencolok gitu. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Anissa. Bagus sekali, ternyata pembelajaran kita minggu ini sangat bermanfaat ya. Jadi kalau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita lebih sehat lagi ke depannya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Tepuk tangan untuk kalian semua karena telah berhasil membuat media uji identifikasi pewarna alami dan buatan. Oke. Sekian materi dari Ibu hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.